Dengarkan baik-baik, wahai para dewa. Hewan suci tingkat tinggi yang kalian puja-puja bak harta karun itu. Cuma pantas jadi camilan buat Xiao Bai peliharaanku. Hahaha, Fan Chen, kau terlalu sombong. Cuma manusia biasa bawa anjing kampung, berani-beraninya menantang dunia dewa. Xiao Bai, dia ngatain kamu anjing kampung tuh. Masa kau terima begitu saja? Tuan, boleh tidak aku telan pedang dewa ini bulat-bulat? Omong kosong, rasakan ini, pusaka api 9 naga, maju. Hah, cuma rongsokan besi begini. Xiao Bai, coba sendawa sedikit biar dia lihat. Apa? Senjata pusaka penjaga duniaku. Hancur lebur cuma karena hembusan napas anjing ini. Kau, monster macam apa kau ini sebenarnya? Biar ku perkenalkan secara resmi. Kekacauan purba, sang naga leluhur. Yang sekarang cuma jadi anjing penjaga pintuku. Dan soal diriku. Namaku Fan Chen, cuma manusia biasa. Yang kebetulan Agatha terkalahkan. Sudah 3 tahun sejak aku terlempar ke dunia kultivasi ini. Sistem menyuruhku membelah kayu bakar selama 3 tahun, bercocok tanam selama 3 tahun, dan memasak selama 3 tahun. Lalu cuma meninggalkan pesan, selamat, keahlian bertahan hidup tuan rumah sudah tingkat maksimal. Kedepannya, tolong jalani hidup dengan baik sebagai manusia biasa. Setelah itu, sistemnya mati total. Tanpa akar spiritual, aku tidak bisa jadi kultivator. Di dunia yang penuh monster buas berkeliaran ini, aku cuma bisa mengandalkan keahlian sepele ini buat cari makan. Benda apa itu? Segumpal kapas. Ya ampun, dari mana datangnya anak anjing liar ini? Lukanya parah sekali. Ya Tuhan, kekuatan hukum alam mengerikan macam apa ini? Dia jelas-jelas sama sekali tidak punya kekuatan spiritual. Tapi hanya dengan satu jentikan pikiran, dia bisa melindungi inti jiwaku. Jangan-jangan, dia ini sosok yang mulia tak tertandingi yang sedang menyamar di dunia fana. Kasihan sekali kau, anak kecil. Pasti kamu kelaparan, ya. Kamu beruntung nasibmu masih panjang, karena kau bertemu denganku. Hari ini aku libur cuci baju deh. Ayo ikut aku pulang, kita makan bubur hangat. Yang mulia ini bukan cuma menyelamatkan nyawaku. Apa dia juga mau memberikan pusaka suci tak tertandingi untukku? Memang benar, tingkatan sosok hebat bukanlah sesuatu yang bisa kami bayangkan. Halaman kecil yang terlihat reot dan kumuh ini. Sebenarnya tempat apa ini? Kenapa semuanya terasa begitu di luar nalar? Aura dari dalam sumur ini, ternyata 100 kali lipat lebih murni daripada kolam keabadian di alam dewa. Lalu, pohon persik itu, hanya dengan menghirup aromanya saja, jiwa nagaku yang hancur ini terasa begitu nyaman. Wah, banyak lukamu yang meradang. Aku harus mencari sedikit tanaman obat untuk dioleskan. Itu kan, tanaman dewa tingkat 9, ginseng penarik jiwa. Ya ampun, dia memotong ginseng sakti itu. Seolah-olah sedang mengiris lobak biasa. Nah, pengobatan luka luarmu sudah selesai. Sekarang, ayo makan sedikit. Makanlah. Ayo, makanlah. Kamu harus makan sampai kenyang supaya cepat gemuk dan sehat. Kulihat bulumu putih dan badanmu bulat. Mulai sekarang, aku panggil kamu si putih saja ya. Astaga. Di dalam mangkuk bubur putih ini, terdapat cahaya suci yang begitu kuat. Belum lagi, serpihan hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan satu suapan ini, jangankan cuma untuk menyembuhkan luka,
Bahkan untuk membentuk ulang fondasi kekuatan paling hebat sepanjang masa pun, sama sekali bukan masalah. Ah, benar-benar anjing kampung yang gampang diurus. Mulai sekarang, tugasmu menjaga pintu rumahku ya. Menjadi anjing peliharaan tuan hebat ini, jauh lebih nikmat daripada menjadi kaisar dewa. Oh iya. Karena si putih akan tinggal di halaman untuk menjaga rumah, dia pasti butuh tempat untuk berteduh dari angin dan hujan. Kebetulan cuaca hari ini sangat cerah. Aku akan buatkan kandang anjing untukmu. Itu kan, kayu api merah pembakar langit. Benda itu adalah pusaka legendaris, bahkan di alam dewa sekalipun. Pohon itu hanya tumbuh sepanjang 1 inci setiap 10.000 tahun, dan memiliki hukum elemen api tingkat tinggi di dalamnya. Para ahli pembuat pusaka, jika mendapatkannya walau hanya sebesar kuku, pasti akan memujanya mati-matian. Tapi Tuan, malah menggunakannya untuk membuatkan aku kandang anjing. Bahkan kekuatan intiku saja bisa ditekan sepenuhnya oleh aura manusia biasa milik Tuan. Tingkatan seorang sosok hebat memang bukan hal yang bisa dicerna oleh akalku. Si putih, ayo masuk dan cobalah. Coba kita lihat, ukurannya pas atau tidak. Malam-malam tidur di sini, kedinginan tidak. Ini bukan kandang anjing biasa. Ini adalah tempat kultivasi tingkat tinggi. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Energi spiritualnya harum dan pekat sekali. Asalkan aku menelan benda itu, aku pasti bisa membentuk inti siluman, dan melangkah ke ranah inti emas. Cih, cuma anjing kampung tanpa aura siluman sama sekali. Hah! Nah, naga leluhur. Aku tidak boleh mengotori halaman milik Tuan, dan juga tidak boleh membangunkan Tuan. Besok pagi kan, aku masih mau makan bubur putih. HMPH, berani-beraninya mau merampas barang milik Tuan. Cih, jadi pengganjal gigiku saja kau tidak pantas. Hoam, cuaca hari ini cerah sekali. Ya, pas banget untuk pergi ke gunung, cari kayu bakar. Apa itu? Sepertinya ini, kulit kucing hutan raksasa. Batu ini cantik juga, warnanya biru berkilauan, pas banget buat mainan kelerengmu. Cuma siluman campuran rendahan dari alam bawah. Inti siluman ini terlalu banyak kotoran. Hanya Tuan yang begitu berbaik hati menjadikannya mainan. Bulu ini benar-benar bagus. Kalau musim dingin tiba, pas sekali dijahit jadi 2 pasang pelindung lutut. Walaupun dunia kultivasi ini sangat berbahaya, tapi anjing di rumah ini sangat bisa diandalkan. Hidupku perlahan jadi makin penuh harapan. Xiao Bai, jaga rumah baik-baik, ya. Aku mau pergi ke gunung belakang mencari kayu bakar. Gu. Tidak mungkin. Macan tutul bayangan itu adalah hewan spiritual puncak di ranah pembangun pondasi. Tinggal selangkah lagi, dia bisa membentuk inti siluman. Di wilayah luar benua belantara raya ini, siapa yang berani menyentuhnya? Arah itu, menuju desa Luoxian. Kematian macan tutul bayangan ini, pasti karena ada pusaka langka yang muncul, atau ada yang menjebaknya secara diam-diam. Pengawal. Ada perintah apa, tetua? Kalian berdua, bawa anjing pelacak roh dan kompas pendeteksi siluman. Segera pergi ke desa Luoxian dan selidiki penyebab kematian macan tutul siluman bayangan itu. Jika ada pusaka langka, bawa kembali ke sekte. Namun jika kalian bertemu pelakunya,
habisi saja tanpa ampun. Baik, guru. Murid laksanakan. Kakak senior, aku menemukan sisa aura siluman macan tutul itu. Arahnya tepat di halaman sana. Halaman rumah manusia biasa berani menyembunyikan bangkai hewan roh milik sekte kita. Biar aku turun dan menghancurkan gubuk reyot itu dengan satu tebasan pedangku. Kakak senior, kakak kenapa? Kulit itu benar-benar kulit macan tutul siluman bayangan. Tapi, bagaimana bisa tidak ada luka gores sedikit pun di sana? Ini sama sekali bukan perbuatan manusia biasa. Kakak senior, ayo kita cepat pergi dari sini. Tempat ini jelas bukan tempat yang bisa kita usik. Kalau kita diam lebih lama lagi, rasanya jiwaku bisa hancur berkeping-keping. Apa yang kamu takutkan? Tidak ada siapa-siapa di halaman itu. Hanya ada seekor anjing kampung tanpa energi spiritual yang sedang tidur. Pasti ini adalah kediaman terbengkalai peninggalan pakar sakti zaman kuno. Anjing itu cuma sedang beruntung saja, bisa menumpang tidur di tempat seenak ini. Kena kau, dari jarak sedekat ini, dia sama sekali tidak akan sempat bereaksi. Sini, serahkan padaku. Kakak senior cuy, besi rongsokan macam apa ini? Tidak ada energi spiritualnya sama sekali. Malah bikin gigi sakit, masih lebih wangi kapak untuk membelah kayu. Digigit sampai hancur. Pedang terbang pusaka tingkat tinggi dihancurkan dalam satu gigitan oleh seekor anjing. Wah, keberuntunganku lumayan bagus hari ini. Aku menemukan kayu pir besi yang sudah mati di gunung belakang. Kayu ini apinya pasti besar dan panas. Dipakai buat merebus daging siang ini pasti wangi banget. Astaga, adik-adik berdua, kalian ini kenapa? Jatuh dari atas gunung ya? Jalanan di sekitar sini memang licin. Kalian anak-anak muda yang suka main cosplay begini, harus lebih hati-hati dan jaga keselamatan, loh. Ampun, senior, ampuni nyawa kami. Kami cuma tidak sengaja lewat, kami akan segera menyingkir dari sini. Tunggu dulu, jangan buru-buru pergi dong. Lukanya parah banget, mau masuk dulu nggak buat minum air sambil diobatin? Hah, anak muda zaman sekarang emang aneh. Udah luka parah begitu, masih aja bisa lari secepat itu. Apes banget sih. Oh, Xiao Bai, kamu pasti abis pungut barang sembarangan lagi kan buat asah gigi. Udah berapa kali aku bilang, besi rongsokan gak jelas begini jangan dimasukin ke mulut. Siapa yang tahu ada berapa banyak bakteri di benda ini? Nanti kalau kamu sakit perut atau gigimu hancur gimana? Tuan benar. Logam rongsokan begini memang gak level buat gigiku. Lain kali aku bakal cari yang lebih enak buat digigit. Nasib kita lagi bagus hari ini. Dapat kayu bakar yang bagus. Siang ini kubuatkan rebusan tulang babi hutan buatmu. Siapa yang lakuin ini? Siapa? Di benua Dahuang ini, berani-beraninya ada yang melukai murid utama lembah hewan spiritual sampai begini. Bahkan pedang terbang pusakanya pun sampai hancur. Ketua sekte, ini bukan perbuatan manusia, melainkan seekor anjing. Konyol, mana ada anjing yang bisa menggigit hancur senjata pusaka tingkat tinggi. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, akan kuhancurkan kepalamu dengan satu pukulan sekarang juga. Ampun, ketua. Tolong redakan amarah Anda. Setiap kata yang murid ucapkan ini benar. Desa Luoxian itu sama sekali bukan desa manusia biasa. Itu adalah tempat pertapaan seorang tokoh sakti. Senior itu memakai kayu api merah pembakar langit cuma buat bikin kandang anjing. Bahkan mangkuk anjingnya dibuat dari batu kristal laut biru tingkat tinggi. Pedang terbang milik kakak seperguruan Wang Teng, patah digigit dalam sekali gigitan oleh anjing putih itu. Apa? Tetua Agung, Anda kenapa? Tekanan kekuatan kuno yang sangat dahsyat. Tak sanggup aku menatapnya. Ketua Sekte, apa yang dikatakan Lisi itu benar. Hanya dari sedikit sisa aura pada kepingan pedang ini saja, sudah hampir menghancurkan jiwa suci orang tua ini.
Sosok itu jelas-jelas jauh melampaui batasan dunia kita ini. Kandang anjing dari kayu api merah pembakar langit. Mangkuk anjing dari pecahan kristal laut biru tingkat tinggi. Kekayaan luar biasa seperti ini bahkan tak pernah terdengar di tanah suci benua tengah. Dan kita malah berani-beraninya mengirim orang untuk merampok sosok sehebat itu. Ketua sekte, apa yang harus kita lakukan? Jika senior itu sampai murka, nyawa ribuan orang di lembah hewan spiritual pasti tidak akan selamat. Berhenti bicara omong kosong, cepat pergi ke gudang harta. Keluarkan semua pusaka paling berharga milik sekte kita. Aku dan Tetua Agung akan pergi langsung ke desa Luosian untuk bersujud memohon ampun. Xiao Bai, menjauhlah sedikit dari tungku api itu. Hati-hati, nanti percikan apinya bisa membakar bulumu. Pecahan pedang rongsokan ini meskipun sedikit rapuh, kalau dilebur dan ditempa menjadi cangkul, sepertinya masih lumayan untuk dipakai. Lagi pula, sayang kalau dibuang begitu saja. Nah, suhu apinya sudah pas. Harus segera ditempa mumpung masih panas. Kenapa besi ini keras sekali? Sampai-sampai pergelangan tanganku mati rasa menahannya. Sepertinya aku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Tetua Agung, apa kau mendengarnya? Suara apa itu? Ini adalah suara surgawi Dao Agung, senior itu. Beliau ternyata menggunakan hukum alam semesta hanya untuk menempa besi. Ini adalah sebuah keajaiban, sekaligus sebuah ujian. Kita tidak boleh menatapnya langsung, tidak boleh bersikap tidak sopan. Tetua Agung, mari kita merangkak masuk sambil terus bersujud setiap melangkah. Untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi dari lembah hewan spiritual. Semoga senior berkenan memaafkan kita. Sempurna, mata pisaunya sangat tipis dan kuat. Kalau dipakai untuk mencangkul tanah keras di halaman belakang pasti akan sangat nyaman. Dua kakek ini, apa kaki kalian sedang bermasalah? Kalian terjatuh dan tidak bisa bangun. Junior ini, ketua sekte lembah hewan spiritual, Zhao Wuji, memberi hormat kepada senior. Kemarin, murid bodoh dari sekte kami, sangat buta dan tidak tahu diuntung, telah berani menyinggung kediaman suci milik senior. Junior ini secara khusus datang untuk bersujud memohon ampunan. Kumohon, senior, tolong ampuni nyawa seluruh orang di lembah hewan spiritual. Junior ini, tetua agung lembah hewan spiritual, turut memberi hormat kepada senior. Kumohon senior bermurah hati dan melepaskan kami. Jadi kalian ini wali dari dua anak muda yang kemarin itu? Ya. Astaga, itu kan bukan masalah besar. Namanya juga anak-anak yang tidak sengaja lari masuk ke halaman orang. Kalian kaget ya gara-gara Xiao Baiku, mainan rongsokan besi itu. Kalau patah, ya sudahlah. Namanya juga anak-anak nakal, itu wajar. Yang penting tidak ada yang terluka. Ayo, cepatlah berdiri. Sudah tua begini berlutut di tanah basah, hati-hati nanti masuk angin. Senior, ini adalah pusaka utama lembah binatang spiritual kami yang sudah diwariskan selama 300 tahun. Mutiara hati roh bumi. Mutiara ini mampu menyerap energi spiritual elemen tanah dari radius 100 mil. Serta bisa menyehatkan titik meridian. Dan membuat tubuh kebal terhadap segala macam racun. Tolong, senior, mohon terima pemberian ini. Anggap saja sebagai permintaan maaf karena junior ini gagal mendidik bawahan. Hadiah permintaan maaf, aduh, jadi sungkan rasanya. Padahal cuma anak-anak yang lagi bercanda. Kalian malah repot-repot bawa hadiah sebagus ini. Xiao Bai, lihat nih, kakek ini membawakan mainan baru buatmu. Rongsokan besi yang kemarin itu ujungnya tajam-tajam. Jadi tidak boleh digigit. Nah, kalau kelereng kaca ini kan bulat dan mulus. Pas banget buat kamu main gelinding-gelindingan seperti kelereng. Cih, sampah tanah macam apa ini? Baunya persis lumpur busuk dari bawah tanah. Masih lebih enak sayuran yang ditanam tuan. Anjing peliharaan senior benar-benar lincah dan menggemaskan. Seleranya juga sangat luar biasa. Benar sekali. Barang rendahan seperti ini bisa menghibur anjing dewa. Merupakan suatu kehormatan yang tak terhingga. Baiklah, barangnya aku terima ya. Kesalahpahamannya juga sudah selesai. Kalian lebih baik cepat pulang sana. Lain kali jaga anak-anak kalian baik-baik. Jangan biarkan mereka keluyuran.
Gunung ini banyak binatang buasnya, sangat tidak aman. Baik, kami akan patuh pada Tita Senior. Kalau begitu, Junior mohon undur diri. Kakek-kakek yang hobi main cosplay ini, mendalami peran banget, ya, pamit pergi, langsung lari terbang. Ya sudahlah, ayo bergegas. Xiao Bai, sore ini kita harus gemburkan tanah di kebun sayur halaman belakang. Tanahnya sudah lumayan lama terbengkalai. Sebentar lagi juga masuk musim gugur. Jadi kita harus buru-buru gemburkan tanahnya. Tanam sawi dan lobak biar musim dingin nanti tetap ada sayuran untuk dimakan. Astaga naga. Apa Tuan sedang mencoba membelah langit dan bumi? Aura pada cangkul itu jauh lebih mengerikan daripada petir suci primordial. Kenapa tanahnya keras banget sih? Susah juga digalinya, sampai bikin tanganku sakit semua. Keberuntunganku bagus banget hari ini. Cuma asal gali tanah, malah nemu sumber air tanah. Airnya juga lumayan jernih, benar-benar bersih tanpa kotoran sedikit pun. Baguslah. Jadi nanti kalau mau menyiram sayur, aku nggak perlu repot-repot ambil air ke halaman depan lagi. Tinggal bikin kubangan kecil saja di sini, beres deh. Air tanah apanya? Itu pusaka tingkat dewa. Itu adalah mata air spiritual kehidupan yang terbentuk dari urat nadi naga sejati. Dan Tuan malah mau memakainya. Cuma buat menyiram sayuran. Buset, ini ada apa sih? Jangan-jangan, ini yang namanya kebangkitan energi spiritual. Atau jangan-jangan air tanah ini punya semacam zat penumbuh tanaman super kuat. Hahaha. Sudahlah, masa bodoh. Tumbuh cepatkan hal yang bagus. Besok aku mau masak tumis sawi bawang putih. Lusa, sup iga lobak. Tempat ini benar-benar surga yang dipilih Tuhan untuk bertani. Ini adalah mata air spiritual kehidupan. Ditambah dengan tanah Dewa Sembilan Langit, asal tancapkan kayu bakar bekas saja ke situ. Besoknya pasti langsung tumbuh jadi pohon suci penembus langit. Mu Kingsway, serahkan inti pedang es suci itu. Orang tua ini mungkin berbaik hati membiarkan mayatmu utuh. Walaupun aku harus mati, aku tidak akan pernah membiarkan inti pedang es suci ini jatuh ke tangan sekte iblis kalian. Sialan, gadis ini membakar esensi nyawanya, kejar. Jangan sampai dia lolos. Xiao Bai, kamu mau coba gigit nggak? Lobak ini kelihatan segar dan berair banget. Pasti manis dan renyah. Siang bolong begini kok ada bintang jatuh. Terus, kenapa bintang jatuhnya kayak ngarah ke rumahku ya? Buset, ada cewek cantik berbaju kuno jatuh dari langit dengan luka parah. Syukurlah, masih ada napasnya. Tapi, lukanya parah sekali. Apa dia jatuh dari tebing? Atau, abis ditebas orang? Tidak bisa dibiarkan, aku tidak boleh melihat orang mati di kebun sayurku. Meskipun energi inti emasnya sangat kuat, tapi seluruh jalur meridiannya sudah hancur. Bahkan jiwa spiritualnya mulai memudar. Sudah tidak ada harapan. Wanita ini pasti akan mati. Apakah aku akan mati? Guru, Kingsway sangat tidak berguna. Aku gagal melindungi pusaka pedang es abadi. Aku telah mengecewakan kepercayaan besar sekte kita. Oh iya, sawi putih ini tumbuh sangat cepat. Pasti nutrisi dan energi kehidupannya sangat tinggi. Coba saja dulu, anggap saja sebagai usaha terakhir. Semoga saja cara ini berhasil. Aku akan ambilkan air minum untukmu dulu. Hahaha. Aku belum mati. Lukaku sudah sembuh total. Bahkan, tingkat kultivasiku juga menembus batas. Ya ampun, Nona, syukurlah kau sudah sadar. Syukurlah kalau kau baik-baik saja. Ayo, cepat bangun. Gara-gara kau jatuh tadi,
Beberapa sawi putih yang susah payah kutanam jadi hancur tertimpa badanmu, tahu? Itu. Bukankah itu mutiara roh jantung bumi, pusaka suci milik lembah binatang spiritual? Kenapa? Barang seberharga itu ada di sini, dan malah dijadikan mainan lempar tangkap oleh seekor anjing kampung. Nona, kau tidak apa-apa, kan? Apa kepalamu terbentur saat jatuh dari atas sana sampai jadi linglung begini? Lihatlah, bibirmu sampai kering begitu. Minum air ini dulu biar perasaanmu lebih tenang. Ini kan mata air suci kehidupan. Fisikku tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat, hanya karena meminum seteguk air yang dia pakai untuk menyiram sayuran. Terima kasih banyak atas budi baik senior yang telah menyelamatkan nyawaku. Kingsway tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda seumur hidup. Apa-apaan ini? Cepat bangun, aku ini cuma petani biasa, loh. Apa anak-anak zaman sekarang yang hobi bermain peran kostum, aturan mainnya memang sebanyak ini? Mu Kingsway, kau pikir dengan bersembunyi di perkampungan manusia biasa, kau bisa lolos dari telapak tanganku? Hari ini, kau dan orang-orang di desa ini akan menjadi tumbal untuk panji darahku. Tuan Fan, awas, mereka adalah iblis dari sekte darah hitam. Sebenarnya ada berapa kru film si hari ini? Ganti-gantian main tali seling di rumahku. Musim panas begini pakai baju setebal itu dan terbang-terbangan di langit. Memangnya tidak kepanasan apa? 3 ekor semut rendahan beraninya mengganggu tuanku. Manusia fana rendahan, beraninya kau tidak bersujud di hadapanku, cari mati. Sialan, terbang ya terbang saja, tapi jangan hancurkan kebun sayurku. Turun kalian semua. Ganti rugi lobak-lobakku. Orang gila zaman sekarang makin banyak saja. Siang bolong begini masuk ke kebun orang buat lempar-lempar bom asap merah. Cincin-cincin ini sepertinya properti syuting mereka yang jatuh. Berkilau begitu. Kalau kau suka, ambil saja buat mainan. Kelihatannya nasibmu kasihan sekali. Jual saja buat beli baju yang lebih layak. Tuan Fan sudah menyelamatkan nyawaku, dan memberikan harta pusaka yang begitu berharga. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Jika Tuan tidak keberatan, Kingsway bersedia mengabdi di sisi Tuan. Menjadi pelayan untuk membelah kayu dan memasak air pun aku rela. Pelayan. Memangnya kau bisa masak, bisa mencuci baju. Kerja di sini itu sangat melelahkan, loh. Aku bisa belajar. Kingsway ini sangat pintar. Pekerjaan seberat apapun sanggup aku lakukan. Kumohon, izinkan aku tinggal di sini, Tuan. Baiklah. Pertemuan ini memang sudah takdir. Kalau kau tidak keberatan, tinggallah di sini. Tapi makanan di sini sangat sederhana. Tidak ada hidangan mewah. Anggap saja hanya tambah 1 porsi makan. Terima kasih banyak sudah menampungku, Tuan. Ayo, Kingsway, kita ke halaman depan. Siang ini kita makan enak, sup tulang sapi dengan sawi putih. Ketua Sekte, 3 tetua tertinggi telah gugur. Jangan diselidiki, jangan dilihat, jangan dibayangkan.
Itu adalah kekuatan yang melampaui batas dunia ini. Mereka telah memprovokasi. Pasti seorang dewa sejati. Mulai hari ini, Sekte Darah mengisolasi diri. Aktifkan sepenuhnya formasi darah pelindung sekte selama 100 tahun ke depan. Bau apa ini? Siapa yang bakar-bakar di halaman? Tuan muda, Anda sudah bangun. Kingsway hanya ingin membuatkan sarapan. Tapi kayu bakar ini tidak mau menyala, malah cuma keluar asap. Dasar gadis ini. Pasti sebelumnya tidak pernah melakukan pekerjaan kasar. Ya, cepat lap wajahmu sana. Pergi duduk saja di halaman. Biar aku saja yang menyalakan apinya. Maafkan Kingsway yang tidak berguna ini. Tolong hukum saya, Tuan muda. Cuma menyalakan api saja kok. Buat apa dihukum? Nanti juga kamu bisa belajar pelan-pelan. Kingsway, tumpukan kayu di sudut sana agak terlalu besar. Mumpung kamu sedang luang, tolong belah jadi lebih kecil. Kapaknya ada di atas balok kayu itu. Tenang saja, Tuan muda. Kingsway jamin tugas ini akan beres. Hia. Aduh. Hahaha. Sebenarnya, artefak suci macam apa ini? Ya ampun, kenapa kamu ceroboh sekali sih? Cuma membelah kayu saja sampai melukai tanganmu sendiri. Tuan muda, saya tidak kuat mengangkat kapak itu. Tidak berat kok, malah pas banget di tangan. Kamu saja yang terlalu kurus. Kurang olahraga sih kamu ini. Membelah kayu itu tidak bisa asal pakai tenaga kasar saja. Kamu harus memperhatikan serat kayunya. Ikuti alur seratnya. Pusatkan tenaganya dari pinggang. Lenganmu itu cuma untuk mengarahkan. Biarkan mengalir secara alami. Gunakan momentum yang ada untuk memukul. Sudah paham, kan? Coba kamu praktikkan lagi. Aku berhasil membelahnya. Niat pedangku sudah berevolusi. Gadis kecil, tenagamu besar banget. Kok tanahnya sampai terbelah begini? Punya pemahaman yang cepat itu memang bagus. Tapi jangan sampai menghancurkan halaman ini juga dong. Lain kali kalau kerja yang cekatan. Tapi ingat jaga barang-barang di sini juga, ya. Terima kasih banyak, Tuan muda, karena telah mengajarkan jalan pedang tingkat tinggi kepadaku. Kingsway pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan muda. Aku akan membelah kayu bakar ini dengan sungguh-sungguh. Loh, aku kan cuma mengajarimu membelah kayu. Kau malah jadi mengajarkan jalan pedang tingkat tinggi, sih. Kingsway, sudah, berhenti membelah kayunya. Besarkan saja apinya. Siang ini kita masak sup tulang babi hutan campur jamur. Terus, tumis sawi putih juga. Waktunya makan. Kamu kurus banget. Banyakin minum supnya biar badanmu lebih sehat. Ada apa? Apa supnya terlalu panas? Enggak, kok. Ini enak banget, Tuan muda. Seumur hidupku, Kingsway belum pernah makan makanan seenak ini. Kalau enak, makan yang banyak, ya. Di panci masih ada, kok. Sepertinya selama ini kamu sudah hidup susah di luar sana, ya.
Hahaha. Ini, bagaimana mungkin? Ketua Sekte, coba lihat energi pada batu jiwa ini. Dan tingkat puncak inti emas, bukan. Energi ini sedang berevolusi menuju tahap jiwa sakti. Lalu kekuatan es ini. Ini adalah tubuh abadi es murni bawaan lahir. King Sui belum mati. Dia ada di pinggiran pegunungan 100.000. Semua tetua yang berada di atas tahap inti emas, ikuti aku turun gunung sekarang juga. Kita bawa pulang King Sui dengan selamat. King Sui, tolong cucikan baju-baju di baskom kayu itu. Ya, kucek pakai papan kayu yang ada di sebelah sumur. Jangan terlalu keras nguceknya. Bajunya sudah tua, nanti malah sobek. Baik, Tuan Muda. Ini mana bisa dibilang cuma mencuci baju. Ini rasanya seperti sedang menyucikan jiwa dalam anugerah surgawi. Salju turun di bulan Juni. Pasti ada ketidakadilan yang terjadi. Kru film mana lagi ini yang pakai tali sling di atas langit? Pakai efek es kering segala lagi. Formasi pelindung yang aneh sekali. Bahkan kesadaran suciku sebagai ketua sekte bisa diblokir olehnya. Kurang ajar. Makhluk jadi-jadian dari mana kau? Berani-beraninya kau mengurung gadis suci dari sekte pedang es di sini, dan menjadikannya sebagai budak suruhan. Guru, tolong hentikan, tarik kembali formasi pedang itu, jangan menyinggung Tuan Muda. King Sui, jangan takut, guru datang untuk menyelamatkanmu sekarang juga. Musim panas begini malah datang ke rumahku buat nyalain AC pendingin. Dan sekarang mau meratakan halamanku juga. Tuan Muda, tolong redakan amarah Anda. Beliau adalah guru King Sui. Beliau hanya salah paham saja. Hambatan kultivasiku selama 200 tahun, berhasil ditembus hanya dengan sebaskom air cucian. Guru, Anda tidak apa-apa. Junior ini, Liu Ruobing dari Sekte Pedang Es, mewakili seluruh sekte, memberi hormat kepada senior. Kami memberi hormat kepada senior. Apa ini tradisi festival ciprat air yang legendaris itu? Siapa yang diciprat, dia yang langsung sujud. Hah, sudahlah, jangan pada berlutut terus. Bikin salju buatan di tengah musim panas sih masih mending. Tapi kalian malah bikin pintu depan basah kuyup. Berhubung kalian ini para tetuanya King Sui. Masuklah dulu, mari minum air hangat. Zaman sekarang, cara bertamu ke rumah kerabat tuh seunik ini ya, aha. Kalian cari tempat berdiri saja dulu di halaman. Halamannya agak sempit, jadi desak-desakan sedikit ya. King Sui, tolong ambilkan beberapa kursi. Kalau tidak ada tempat duduk, duduk saja di atas tunggul kayu itu. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja seperti rumah sendiri.
Aku juga tidak punya banyak suguhan untuk kalian. Apalagi tadi cuacanya tiba-tiba dingin banget, aneh. Minumlah air panas ini untuk menghangatkan badan. Senior, benda suci semacam ini, mana pantas junior ini menerimanya? Ah, bukan masalah besar. Di kolam halaman belakang masih banyak. Kalau kamu merasa ini enak, nanti saat pulang, ciduk saja seember untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak, senior. Junior. Junior ini akan selalu mengingat kebaikan Anda. Xiao Bai, kemarilah. Aku mengerti sekarang. Gerakan menyisir bulu itu adalah pola formasi penyatuan alam semesta. Ternyata selama ini senior diam-diam membimbing dan mengubah kita. Hahaha. Liu Ruobing, kau serakah sekali ingin menikmati semuanya sendiri. Apa kau tidak takut gigimu rontok? Si gila pedang, kalau kau tidak ingin sekte pedang Tai hancur hari ini, lebih baik kau segera enyah dari sini. Ketua Sekte Liu, apa sebenarnya yang disembunyikan di halaman rongsokan ini? Tutup mulutmu. Kau sudah gila. Senior. Ada orang luar yang mengganggu ketenangan Anda. Junior ini akan segera mengusirnya loh. Kok ada orang lagi yang datang? Apa mau mampir berkunjung juga? Tidak apa-apa, santai saja. Tambah satu orang cuma tambah sepasang sumpit. Karena sudah di sini, jangan bertengkar lagi. Damai itu membawa rezeki. Hei, yang namanya si gila pedang, masuklah dan minum air panas dulu. Jangan sampai merusak tembok rumahku ya. Mungkinkah? Dia ini dewa sejati legendaris yang hobi bertani itu. Ampuni nyawaku, senior. Hamba ini sungguh buta karena tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Hamba akan segera masuk ke halaman dan meminum airnya. King Sui, kerabat dan teman-temanmu ini antusias sekali ya. Kenapa semuanya suka mengobrol sambil berlutut begitu? Tuan muda, mereka itu sangat kagum dengan karisma Anda. Makanya mereka tidak bisa menahan diri. Hah, anak muda zaman sekarang. Ada kursi malah tidak mau duduk, malah lebih suka berlutut. Aku ambilkan daun teh dulu ya. Air panas tanpa teh ini malah kelihatan seperti air rendaman kaki. Kalau kau berani menyinggung senior lagi, ketua sekte ini akan menebasmu lebih dulu. Sekte pedang es dan sekte pedang Tai semuanya sudah berlutut tunduk. Dunia fana ini memang sangat aneh. Aku adalah bayangan iblis kekacauan yang baru saja menyusup turun dari alam atas. Kebetulan sekali, kalian akan jadi tumbal pertamaku. Aura spiritual di tubuh manusia fana ini sungguh mengerikan. Aku akan menelan esensi darah para kultivator di halaman itu dulu, untuk membentuk kembali tubuh iblisku. Baru setelah itu, aku akan menghabisinya. Gunakan aura iblis. Jangan bertarung, kita tidak boleh merusak halaman milik senior. Dasar semut-semut kecil, mati di dalam formasi agung 10.000 iblis pemakan jiwa. Adalah sebuah kehormatan bagi kalian. Naga leluhur kekacauan primordial. Bagaimana mungkin?
Bau busuk barang usang lagi. Benar-benar tidak enak, lain kali bisa tidak, beri aku sesuatu yang segar. Naga leluhur, itu adalah naga leluhur kekacauan primordial. Ketua sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua yang terjadi di sini malam ini, simpan rapat-rapat, jangan sampai bocor. Siapapun yang berani membocorkan satu kata saja, ketua sekte ini sendiri yang akan menghancurkan ilmu kultivasinya, dan mengusirnya dari sekte. King Sui. Mulai sekarang, tinggallah di sini dengan tenang. Kau adalah satu-satunya harapan sekte es kita, dan satu-satunya yang bisa mengikuti langkah senior. Mulai hari ini, sekte es hanya akan menjadi tukang cabut rumput di halaman senior. Baik, guru. Hei si gila pedang, jangan menghalangi jalan di sini. Tanah di sebelah timur ini sudah diklaim oleh sekte pedang es kami. Omong kosong, rumput roh pedang 9 ruas ini sangat cocok dengan teknik kultivasi sekte pedang Tai kami. Kalau kau berani menyentuhnya sedikit saja, akan kubekukan tanganmu itu jadi patung es. Kalau kau berani mengganggu ketenangan senior, aku orang pertama yang akan menghabisimu. Ya ampun, astaga, kenapa kalian masih ada di sini? Pagi, Tuan Muda, kami melihat ada banyak rumput liar di luar halaman. Kami takut itu akan merusak suasana hati Tuan Muda. Jadi, kami berinisiatif datang untuk membersihkan halaman ini. Benar, kami semua melakukannya dengan sukarela. Tuan Muda sama sekali tidak perlu sungkan pada kami. Aduh, jadi merepotkan kalian begini, aku jadi tidak enak hati. Kalian sudah jauh-jauh datang bertamu. Mana mungkin aku membiarkan kalian melakukan pekerjaan kasar. Tapi, karena kalian sedang bersemangat, mencabut rumput dengan tangan kosong bisa melukai tangan kalian. King Sui, tolong ke gudang dan ambilkan beberapa sabit dan garu bekas. Baik, Tuan Muda. Sabit ini memang agak tumpul, tapi masih lumayan untuk memotong ilalang. Garunya bisa dipakai untuk menggemburkan tanah sedikit. Kalian anggap saja sedang main-main ya. Jangan sampai kelelahan. Nanti setelah selesai mencabut rumput, masuklah untuk makan bubur. Apanya yang sabit tumpul? Ini adalah sabit iblis penebas langit. Hahaha. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menganugerahkan senjata pusaka yang tak tertandingi ini. Junior ini pasti akan memotong rumput dengan sungguh-sungguh. Junior ini pasti akan meresapi makna dari pusaka sihir yang Tuan Muda berikan, dan mencabuti rumput dengan telaten. Orang kaya dari kota tekanannya benar-benar tinggi. Disuruh kerja kasar begini saja sampai terharu begitu. Sudahlah, anggap saja sebagai terapi mental buat mereka. King Sui, nanti masaklah bubur sedikit lebih banyak. Ada banyak orang di luar, bekerja membuat mereka cepat lapar. Baik, Tuan Muda. Bayangan iblis kekacauan yang raja ini utus ke benua sunyi, ternyata telah binasa. Simpul dimensi itu sangat krusial bagi rencana besar raja ini. Tidak boleh ada kegagalan sama sekali. Pergilah,
ikuti jejak karmanya. Dan telan pelakunya bulat-bulat beserta seluruh daratan itu. King Sui, kau sapu halaman depan ya. Biar aku ke halaman belakang untuk membuang seember sampah ini ke lubang kompos. Ini barang bagus loh. Kalau dibiarkan berfermentasi selama 10-15 hari, tomat-tomat pasti tumbuh besar dan merah. Baik, Tuan Muda. Tap-tap. Tap. Tempat apa ini? Dunia tingkat berapa ini sebenarnya? Yang mulia Raja Iblis, tolong aku. Alam bawah ini menyimpan kengerian yang luar biasa. Astaga, benda apa itu tadi? Sarang tawon yang jatuhkah? Atau jangan-jangan anak babi hutan? Wah, ternyata masih hidup. Coba kutusuk. Dia malah meringkuk. Makhluk-makhluk di benua tanah liar ini benar-benar aneh. Anak babi hutan kok tidak berbulu. Terus mulutnya ada 3 lagi, jelek banget. Xiao Bai, sini. Entah dari mana jatuhnya anak babi hutan mutan ini. Bentuknya bulat kayak bola. Kamu kan juga bosan di halaman. Ini kubiarkan di sini buat kamu main tendang-tendangan. Jangan digigit, kotor banget. Nanti kamu harus sikat gigi lagi. Hah? Naga leluhur malah mengibaskan ekor di depan manusia biasa ini dan memanggilnya Tuan. Ya sudahlah, yang penting kamu suka. Aku mau buang sampah dulu. Kamu main sendiri dulu ya. Jangan sampai merusak kebun sayur loh. Wah lumayan, beberapa waktu lagi tomatnya pasti tumbuh subur. Hah? Habis lagi deh. King Sui, daging babi hutan di rumah sudah habis nih. Kaldu tulangnya juga sudah dihabiskan sama Xiao Bai. Kalau cuma makan sawi sama lobak terus, lidahku rasanya jadi hambar. Tuan muda ingin makan apa? Biar King Sui pergi ke gunung sekarang dan memburu beberapa monster tingkat tinggi untuk Tuan. Memburu monster apanya? Di gunung itu bahaya banget tahu. Bagaimana kalau kamu ketemu beruang buas? Kamu itu anak perempuan, jangan kerjaannya berkelahi dan bunuh-bunuhan terus. Pergi saja ke kota, beli daging perut babi. Sekalian beli kecap asin dan bunga lawang ya. Nanti siang ku buatkan babi kecap buat kalian berdua, ya. Kayaknya uang keping tembaga dari hasil jual kayu bakar kemarin sudah habis. Ini, bawa beberapa keping tembaga ini. Seharusnya cukup untuk beli 1 kilogram daging perut babi kualitas terbaik. Sisanya buat upah jalanmu. Belikan dirimu setusuk manisan tanghulu biar seneng. Tuan muda tenang saja. King Sui pasti akan membeli daging yang paling bagus.
Tumben sekali. Kenapa tiba-tiba ada banyak kultivator dari wilayah tengah dan utara di sini? Tapi sudahlah, urusan sepenting apapun tidak ada yang lebih penting dari membelikan tuan muda daging. Halo, Pak. Pesan daging perut babinya 1 kilogram ya. Tolong pilihkan yang lemak dan dagingnya pas. Potong kotak-kotak yang rapi, ya, siapa sangka. Di tempat terpencil begini ada wanita secantik bidadari. Hei, Nona manis. Ikutlah denganku ke Zhongzhou dan jadilah selirku. Aku jamin, di setiap waktu makan, kamu akan menikmati hidangan paling mewah. Pak Bos. Tolong agak cepat, ya, aku sedang buru-buru mau pulang masak. HMPH. Benar-benar tidak tahu diuntung. Tetua Li, tangkap dia dan bawa kembali ke Linzhou. Baik, Tuan Muda. Cari mati kau, hahaha. Ilmu pedang. Macam apa ini? Kakau. Sebenarnya monster apa kau ini? Pak Bos, 1 kilo daging lapisnya aku bawa. Ya, ini uang dagingnya. Kembaliannya ambil saja. Tuan mudaku sudah menungguku pulang untuk memasak. Hari ini kau sedang beruntung. Jika berani menampakkan diri lagi, pasti akan kutebas lehermu tanpa ampun. Ah. Sudah pulang, dagingnya dapat. Dapat, Tuan Muda. Lemak dan dagingnya sangat pas. Dipotong kotak dengan rapi. Bagus, bagus. Siang ini kita masak daging bumbu kecap. Kingsway. Daging lapis yang kamu beli ini bagus sekali. Lemak dan dagingnya seimbang. Lapisannya juga terlihat sangat jelas. Ini semua berkat ajaran Tuan Muda. Kingsway tidak berani asal-asalan. Hah! Aroma apa ini? Wanginya seperti pil dewa yang baru matang. Aku baru menghirupnya sedikit. Energi pedangku tiba-tiba berputar otomatis menyusuri seluruh urat nadiku. Aku menembus batas kultivasi, padahal aku cuma mencium aroma daging ini. Tapi aku langsung mencapai tahap awal formasi jiwa. Buset, situasi macam apa ini? Kenapa tiba-tiba gempa bumi begini? Dunia rahasia kuno. Reruntuhan Dewa Belantara telah muncul di dunia. Dunia rahasia super yang terbuka setiap 30.000 tahun sekali. Ternyata letaknya ada di gunung belakang. Gawat, cahaya apa itu? Apa jangan-jangan ada kebakaran hutan di bukit belakang? Padahal kemarin aku baru saja menemukan ladang jamur kepala monyet yang sangat luas di sana. Kalau sampai hangus terbakar, aduh, aku rugi besar. Kingsway, tolong tutup pancinya rapat-rapat, ya. Kecilkan sedikit apinya, jangan sampai daging rebusnya gosong. Baik, Tuan Muda.
Xiao Bai, bangun, jangan tidur terus. Ayo ikut aku mengecek bukit belakang. Kalau benar-benar kebakaran, kita harus segera menggali parit penahan api. Tuan muda, Anda mau kemana? Sepertinya ada kebakaran di bukit belakang. Aku mau melihatnya sebentar. Jangan sampai tempat rahasiaku mencari jamur habis dilalap api. Reruntuhan suci belantara kuno. Di mata sang senior, ternyata hanyalah taman belakang tempatnya mencari jamur. Cepat ikuti beliau, ini adalah kesempatan emas yang hanya datang 1000 tahun sekali. Dan hukum dimensi ruang di sini masih bergejolak. Bahkan kultivator tingkat puncak sekalipun pasti akan mati konyol jika memaksakan diri masuk. Permisi, numpang lewat sebentar, ya. Semuanya, tolong beri jalan. Di depan itu beneran ada kebakaran, kan? Asap kebakarannya sungguh indah, ya, warna-warni begitu. Sepertinya ini pembakaran gas beracun. Ah, biarlah, masa bodoh. Jamur kepala monyetku masih ada di dalam sana. Oh. Hahaha. Asap ini sopan sekali, ya, sampai menyingkir sendiri untuk memberi jalan. Terus ikuti sang senior. Ini adalah jalan agung, menuju langit yang dianugerahkan oleh sang senior. Ah, beliau baru saja menyingkirkan badai kehampaan ruang seolah itu cuma tirai pintu. Semuanya fokus, berbaris rapi sesuai sekte masing-masing. Asap di tempat ini tebal sekali. Jangan-jangan jamur kepala monyetku benar-benar sudah layu terasapi. Jangan ada yang bergerak sembarangan. Injak persis di atas jejak kaki sang senior. Ketua Sekte Liu, berjalanlah lebih cepat. Kaki orang tua ini hampir saja split tahu saking lebarnya melangkah. Tutup mulutmu, setiap langkah senior itu selalu selaras dengan hukum Dao. Mana boleh kita sembarangan mengganggu ritme beliau. Aneh sekali. Kemarin aku jelas-jelas melihat ada ladang jamur kepala monyet di sekitar sini. Kenapa sekarang malah tidak ketemu, ya? Xiao Bai, apa kamu mencium aroma jamurnya? Anjing pintar, nanti malam aku tambahkan paha ayam untukmu. Ketemu, ini dia jamur kepala monyet liar kualitas super. Besar sekali, direbus sama ayam kampung pasti mantap. Itu, kera iblis purba, bahkan penguasa suci dari benua tengah pun akan mati konyol jika berhadapan dengannya. Dasar monyet nakal, jalan tidak pakai mata, ya, kalau jamurku hancur terinjak, memangnya kamu bisa ganti rugi. Apa hewan liar zaman sekarang otaknya sudah sepintar ini? Tahu sudah menginjak barang, malah inisiatif bersujud minta maaf. Sudahlah, kulihat sikapmu mengakui kesalahan cukup baik. Lagi pula, kamu itu hewan langka yang dilindungi. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Minggir sana, jangan halangi aku memetik jamur.
Boleh juga, kamu bahkan tahu cara membantu. Pintar sekali kamu ini, ya. Hanya dengan satu tatapan, bisa membuat kera iblis di puncak ranah pemurnian kehampaan berlutut dan jadi tukang cabut rumput. Kita bisa mencabut rumput di luar halaman senior saja sudah merupakan suatu kehormatan besar. Sayang sekali, padahal dua jamur ini yang paling besar. Kalau dibikin kuah kaldu pasti harum banget. Cukup. Malam ini aku bisa bikin satu panci besar. Panen besar hari ini. Banyak sekali jamur kepala monyet kualitas super ini. Cukup untuk makan enak hari ini. Sisanya akan kujemur sampai kering, supaya bisa dibuat kuah kaldu saat musim dingin nanti. Tunggu dulu. Sekeranjang jamur ditambah 1 kilogram daging perut babi. Panci tanah liat butut di rumah pasti tidak akan muat. Mumpung sudah masuk ke gunung, lebih baik keliling sebentar. Siapa tahu ada panci besi bekas. Bisa kubawa pulang untuk dijadikan panci kuah besar. Senior belum pergi. Beliau mau masuk ke area inti alam rahasia. Semuanya, ingat baik-baik. Barang yang tidak diambil oleh senior, tidak boleh ada yang berani menyentuhnya. Itu formasi penyegel iblis 9 langit 10 bumi. Bahkan dewa abadi yang memaksakan diri masuk pun jiwanya akan hancur lebur. Pintu kuil bobrok ini ternyata lumayan kokoh juga. Terkunci, ya. Pintu otomatis zaman sekarang kok kelihatan jadul banget. Kuali suci Senong pencipta semesta. Kuil rongsokan begini ternyata menyimpan panci tembaga sebesar ini. Bahannya lumayan tebal, nih, pasti bagus buat menahan panas. Ukurannya juga pas banget. Daging perut babi, jamur surai singa, ditambah 2 ikat sawi putih. Pas banget buat bikin satu panci rebusan. Angkat. Panci tembaga ini berat juga rupanya. Kayaknya sih isinya padat. Sampai rumah nanti harus tambah beberapa batu bata lagi di atas kompor. Panen besar, jamur sudah dapat. Panci besar juga sudah dapat. Ayo, Xiao Bai, kita pulang. Kingsway pasti sudah selesai menyalakan apinya. Senior mengambil inti formasinya. Batas keamanan alam rahasia sudah terbuka. Jangan berebut. Senior telah membuka jalan. Ini adalah sebuah anugerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Sepertinya kebakaran di gunung belakang hari ini cuma peringatan palsu. Di rumahku masih ada daging yang sedang direbus di panci. Jadi, aku tidak bisa mengobrol lama-lama dengan kalian. Ya, kalau kalian suka pemandangan di gunung ini, silakan jalan-jalan saja semau kalian. Tapi ingat, jaga kelestarian lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Lindungi alam kita. Hormat kami, selamat jalan, senior. Nah, Kingsway, besarkan sedikit apinya. Dasar panci tembaga ini sangat tebal, jadi panasnya agak lama.
Ting, terdeteksi bahwa tuan rumah sedang menggunakan pusaka Dewa Pencipta untuk memasak. Peringatan, bahan makanan biasa sedang diresapi oleh aura esensi murni semesta, sedang mengalami mutasi yang tidak dapat diubah. Hah! Dan tuan rumah, tolong hentikan. Kau malah memurnikan daging babi itu menjadi pil emas penciptaan tingkat 9. Versi balok daging rasa original. Benda ini sudah punya nyawa. Dia mau terbang ke alam dewa, ya. Hahaha, terbang ke alam dewa apanya? Tukang daging wang sialan itu menipuku lagi. Saraf daging babi ini belum mati sepenuhnya, kan? Biar kulihat, mau lompat kemana lagi kau sekarang? Kingsway, tambah kayu bakarnya. Hari ini, pokoknya aku harus merebusnya sampai benar-benar hancur. Ting, selamat kepada tuan rumah. Metode, memasak inti emas. Karena tindakan tuan rumah terlalu luar biasa, telah memicu peningkatan kelas profesi tersembunyi. Segalanya bisa direbus. Merilis misi utama musim kedua, kelahiran inti emas. Fenomena ini telah memancing kedatangan salah satu dari 10 binatang buas kuno, Taoti si penelan langit. Tolong layani tamu super rakus ini dengan baik. Peringatan, jika tidak diberi makan sampai kenyang, tuan rumah yang mungkin akan dimakannya. Hah, si rakus itu mau numpang makan gratis di rumahku. Berani-beraninya dia mau makan tanpa bayar di sini. Xiao Bai, tutup pintunya, lepaskan anjing kita.